Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Astita Rahma dari kelas 233A Manajemen akan menjelaskan sedikit mengenai kompensasi. Kompensasi adalah pembayaran atau penggantian yang diberikan kepada individu atau organisasi atas kerja, jasa, atau pengorbanan yang telah dilakukan. Kompensasi dapat berupa uang, barang, atau jasa. Ada beberapa jenis kompensasi. Yang pertama, gaji dan upah. Pembayaran rutin yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Yang kedua, bonus. Pembayaran tambahan atas prestasi atau target yang tercapai. Kompensasi yang ketiga yaitu komisi. Pembayaran berdasarkan persentase penjualan atau hasil kerja. Yang keempat, benefit, yaitu fasilitas tambahan seperti asuransi, pengobatan, atau pengorbanan atau program pensiunan. Yang kelima, kompensasi kerugian, yaitu penggantian atas kerugian atau cedera yang dialami. Yang keenam, kompensasi moral, yaitu pengakuan atau penghargaan atas kontribusi atau jasa. Selain yang saya sebutkan tadi, ada kompensasi tambahan yaitu seperti kompensasi tahunan, yaitu bonus atau tunjangan hari raya. Yang kedua, kompensasi proyek, pembayaran atas proyek tertentu. Yang ketiga, kompensasi kinerja, yaitu pembayaran berdasarkan target dan kinerja. Dan yang keempat, kompensasi pengalaman, yaitu pembayaran tambahan berdasarkan lama bekerja. Yang kelima atau yang terakhir adalah kompensasi pendidikan, yaitu bantuan biaya pendidikan atau pelatihan. Adapun faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah yang pertama kinerja, yang kedua pengalaman seperti lama bekerja dan pengalaman dalam bidangnya, dan yang ketiga kualifikasi seperti pendidikan dan sertifikasi. Yang keempat pasaran seperti kondisi pasar kerja dan tingkat upah. Yang kelima kebijakan perusahaan seperti kebijakan dan standar perusahaan. Selanjutnya tujuan kompensasi, yaitu untuk menghargai kontribusi, mengakui dan menghargai kontribusi karyawan, meningkatkan motivasi seperti semangat dan motivasi kerja, serta merekrut dan mengembangkan bakat. Adapun prinsip-prinsip kompensasi yaitu pertama keadilan, kompensasi yang adil dan transparan. Yang kedua kesetaraan, yaitu kompensasi yang sama untuk pekerjaan yang sama. Dan yang ketiga, kefleksibilitasan, yaitu kompensasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah keterukunan atau kompensasi yang dapat diukur dengan dan dievaluasi. Contoh kompensasi yaitu yang pertama gaji pokok, bonus, benefit, kemudian komisi penjualan dan insentif, penghargaan atas prestasi atau promosi, dan program pensiun atau asuransi, serta fasilitas kerja dan pelatihan. Adapun faktor yang mempengaruhi kompensasi yaitu lokasi, biaya hidup, dan standar upah setempat. Yang kedua, standar upah dan praktik kompensasi industri. Yang ketiga, ukuran perusahaan, yaitu kemampuan finansial perusahaan. Yang keempat, kebutuhan karyawan, yaitu kebutuhan dan harapan karyawan. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah, yaitu undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Adapun manfaat kompensasi yaitu meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi turnover, meningkatkan produktivitas, merekrut bakat, membangun loyalitas karyawan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mengurangi konflik kerja. Itulah tadi sedikit penjelasan singkat mengenai kompensasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.